Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Sagon gula merah guys, atau ada juga yang menamakan satu beras ketan. Di tempat kalian namanya apa? Apapun namanya, yang jelas yang ini enak banget dan bikin nagih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teksturnya itu keras dan super gurih. Pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah, untuk isian toples lebaran, ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram beras ketan, rendam ketan dengan secukupnya air. Rendam selama semalaman nih guys. Kemudian tiriskan. Setelah itu di dalam wajan sangrai beras ketan dengan menggunakan api sedang selama sekitar 30 sampai dengan 40 menit atau hingga berasnya itu bebas air dan berwarna agak kekuningan. Nah, seperti ini guys hasilnya. Setelah itu haluskan beras dengan menggunakan blender kering hingga berasnya itu menjadi tepung. Atau bisa digiling di pasar ya. Dan di sini per 1 kg menggiling beras di pasar itu upahnya sekitar 2.500. Oke, ini dia guys hasilnya. By the way, tepung berasnya ini memang tidak bisa selembut tepung hasil beli ya guys, but it's okay. Jadi tekstur tepungnya itu cenderung agak kasar seperti tepung semolina. Dan justru ini yang membuat tekstur kue keringnya itu jadi keras dan istimewa. Oke, sisihkan. Siapkan juga 1 butir kelapa yang sudah dibuang kulit arinya dan diparut seperti ini. Untuk beratnya itu sekitar 400 sampai dengan 450 gram tergantung dengan besarnya kelapa yang digunakan. Dan agar tidak rawan basi juga makin wangi, kelapanya itu sebaiknya sudah disangrai dengan 1 helai daun pandan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Jadi ini tadi disangrai sebentar dengan menggunakan api sedang asal sampai pandan layu ya. Setelah diangkat, buang potongan daun pandan dan diamkan hingga dingin. Sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom, masukkan tepung ketan tadi. Lalu 150 gram gula merah yang sudah disisir halus seperti ini. 60 sampai dengan 90 gram gula halus sesuai selera. Jadi untuk takaran gula halusnya itu menyesuaikan dengan ukuran kelapa yang digunakan. 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Jika perlu gumpalan gulanya itu dibejok-bejok alias mandan dipelenet-pelenet kayak gue agar teksturnya itu lebih halus. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata hingga adonannya itu halus dan tidak berkerindil. Jika perlu agar gula merahnya itu menyatu sempurna, sebaiknya proses dengan menggunakan chopper seperti ini. Sekarang adonan siap dicetak guys. Jadi untuk teksturnya itu wajib ambiar seperti ini. Tapi ketika kita kepal, maka adonannya itu akan menyatu padat seperti ini. Oke, jika sudah rata begini, selanjutnya adonan siap dicetak. Cetak secukupnya adonan seperti ini. Untuk cetakannya itu sesuai selera atau seadanya saja guys. Dan ini saya menggunakan cetakan cookies dengan muatan adonan 9 gram per 1 lubang. Oke, padatkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan sendok atau menggunakan tangan bersih seperti ini. Setelah padat, segera hentakan cetakan.
Jadi deh, selain dibentuk mini seperti ini, kita juga bisa mencetak dengan bentuk lain menggunakan cetakan cookies yang agak jumbo seperti ini. Jika dibentuk bunga besar begini, per satu buah itu butuh 25 gram adonan. Tuh ya. Oh, cantik banget guys hasilnya. Atau bisa juga dibentuk daun seperti ini. Jadi adonannya itu tinggal dimasukkan asal sampai penuh dan diratakan seperti ini. Untuk bentuk daun ini per satu buah itu butuh 28 gram adonan. Oke, keluarkan seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. By the way, ini tadi saya bikin 4 resep sekaligus dan alhamdulillah ternyata jadinya itu banyak banget, yaitu jadi 4 nampan. Sengaja bikin banyak karena mau dibuat isian snack box dan alhamdulillah ternyata jadinya banyak banget guys, yaitu jadi 4 nampan. Hanya saja yang ke foto itu cuma 3 nampan ini ya. Jika sudah dicetak begini, agar teksturnya itu makin padat dan tidak mudah pecah, sebaiknya angin-anginkan kue dengan cara dijemur di bawah panas matahari sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Cuma karena ini tadi sebagian kuenya itu dicetak di malam hari, jadi nggak bisa dijemur ya. Dan jika tidak dijemur, maka kita bisa memanggang dulu di suhu rendah, yaitu di suhu 125 derajat Celcius atau dengan menggunakan api kecil selama 1 jam. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jika suhu ovennya itu terlalu panas, maka suhu rendahnya itu bisa disetting di angka 100 derajat Celcius. Catat, setelah 1 jam, naikkan suhu oven di angka 160 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Setelah itu turunkan di suhu 125 derajat Celcius dan panggang tetap dengan menggunakan api atas bawah hingga matang atau kuning agak kecoklatan. Durasinya itu sekitar 25 sampai dengan 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, setelah matang segera angkat. Biarkan hingga agak dingin. Dan jika dipanggang dengan oven tangkring, untuk caranya itu masih sama. Jika tidak dijemur, maka ini dipanaskan dulu dengan menggunakan api kecil atau di suhu sekitar 125 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, panggang dengan menggunakan api sedang atau kira-kira itu di suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Setelah 40 menit, kecilkan api kompor, panggang dengan api kecil hingga matang dan agak kecoklatan juga hingga wangi kelapanya itu keluar kemana-mana guys. Nah ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga kue dingin. Karena menggunakan gula merah, kuenya ini cenderung berwarna eksotis ya. Dan agar awet lebih lama, maka setelah kue dingin sebaiknya segera kemas di dalam wadah tertutup sesuai selera. Tuh cantik banget guys hasilnya. Dan motif plastiknya ini lucu-lucu banget ya. Jika dikemas plastik rapat begini, kemudian kuenya itu juga dipanggang sampai matang luar dalam, insya Allah kue kering ini bisa awet enak hingga 5 bulan walau tanpa pengawet. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat sagon gula merah atau satu beras ketan ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today.
Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kayak telur mata sapi. Mu. Apa itu? Kuenya mama. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!